Firman Tuhan yang saya akan bagikan hari ini buat kita semua, judulnya spesial sekali, yaitu Wisdom to defeat your Goliath. Hikmat untuk mengalahkan Goliatmu. Masing-masing orang itu menghadapi Goliatnya sendiri-sendiri. Buat saudara yang belum familiar dengan Goliat, Goliat adalah tantangan, Goliat adalah masalah yang besar, bahkan yang raksasa, yang seolah-olah melampaui kekuatan kita untuk mengatasinya. Dan itu sebenarnya yang dihadapi oleh bangsa Israel pada zaman itu. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 4 sampai ayat 7. Tapi kali ini saya minta saudara ngelihatnya di layar LED saja. Karena yang kita akan baca bukan Alkitab versi terjemahan baru seperti biasanya. Kali ini kita akan baca Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Ya, ini versi yang berbeda. Tolong perhatikan. Maka seorang jago berkelahi. Perhatikan kata itu, jago berkelahi. Bukan cuma bisa berkelahi. Dia jago berkelahi. Ini bukan prajurit biasa. Yang mereka hadapi seorang pendekar. Seorang jago berkelahi. Yang bernama siapa? Goliat. Dari kota Gad. Keluar dari perkemahan Filistin. Itu perkemahan lawan mereka, musuh mereka. Untuk menantang orang Israel. Jadi tiba-tiba sekarang ada tantangan muncul. Ada masalah muncul. Ada raksasa muncul. Menantang mereka, mengancam mereka, ngajak duel. Namanya adalah Goliat. Pertanyaannya seperti apa Goliat? Mari kita lihat profilnya Goliat. Tingginya kira-kira 3 meter. Saya mau tanya, Anda tingginya berapa meter? Ada yang 1,7, ada yang 1,6, mungkin ada yang 1,8. Jadi kalau Goliat tingginya 3 meter, bayangin aja kira-kira dia hampir 2 kalinya kita. Kalau kita harus berkelahi, duel dengan orang yang 2 kalinya kita. Yang panjang tangannya untuk nonjok 2 kalinya kita. Panjang kakinya untuk nendang 2 kalinya kita. Kira-kira yang ada di benak saudara gimana? Kita ngerti dia punya peluang lebih daripada kita. Bukan cuma tingginya 3 meter, lanjutin ayat yang kelima. Dan ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilogram. Siapa di sini yang beratnya 57 kilogram? Itu berat badan saudara. Ini cuma berat pakaiannya aja. Orang kalau pakaiannya 57 kilogram, Anda bisa ngerti kira-kira dia kekar sekali. Dia besar, dia kuat sekali. Itu Goliat. Ini lawan yang gak main-main. Ayat yang ke-6. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga. Mungkin orang berpikir kalau ngadepin yang tinggi kayak gini diajar dari bawah. Tapi nggak bisa juga, sudah ditutup celahnya. Ada pelindung dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun. Dan mata tombaknya kira-kira 7 kilogram beratnya. Itu kalau seandainya dia berhadapan sama lawan yang bawa perisai. Tombaknya dia lemparin dengan mata tombak yang 7 kilogram itu mungkin nembus juga saudara. Jadi ini gak gampang ngadepin Goliat. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Itu gambaran sepintas tentang Goliat. Tidak heran tentara Israel gentar. Tidak heran tentara Israel bahkan sampai rajanya yaitu Raja Saul. Ketakutan luar biasa. Karena memang seolah-olah di pemandangan mata mereka secara manusia Goliat adalah lawan yang tidak terkalahkan. Dan di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita menghadapi lawan-lawan yang biasa. Tapi ada momen-momen tertentu kita juga diizinkan menghadapi lawan yang seolah-olah buat ukuran kita itu lawan yang tidak terkalahkan. Mungkin ada di tempat ini Anda sedang menghadapi sebuah situasi yang tidak bisa terselesaikan.
Mungkin ada yang, saudara yang Anda harus perangi adalah sakit penyakit yang tidak bisa diobati. Dokter ngomong nggak ada obatnya, cuma bisanya nahan. Bisanya cuma treatment, tapi nggak bisa untuk menyembuhkan. Ini Goliat. Dan Goliat untuk setiap orang itu beda-beda. Mungkin ada sebagian lagi Goliat yang Anda hadapi adalah Goliat hutang piutang yang secara matematika manusia tidak mungkin bisa terlunasi. Ada yang pernah ngomong sama saya sampai 7 keturunan pun mungkin belum lunas. Ada yang ngomong sama saya mau kerja setiap hari kerja keras sampai mati belum tentu lunas. Secara manusia kadang-kadang diperhadapkan dalam situasi yang seperti itu. Mungkin di antara saudara ada yang menghadapi masalah hukum, bisa perdata, bisa pidana yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Itu yang dihadapi oleh orang Israel dan tentara Israel pada waktu itu. Dan kalau itu juga yang Anda hadapi, saya percaya hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara. Mari kita belajar dari Daud bagaimana mengalahkan yang tidak terkalahkan. Saya percaya melalui firman Tuhan hari ini. Hikmat Tuhan datang dalam hidup saudara. Urapan Tuhan datang dalam hidup saudara sehingga Anda bisa mengalahkan yang tidak terkalahkan. Amin. Nah, Daud bisa mengalahkan yang tidak terkalahkan. Kenapa? Rahasianya buat saya sederhana. Yang membedakan Daud dari tentara Israel yang lain adalah imannya. Yang lain ketika ngelihat Goliat yang besar itu, ngomongnya mati aku. Mampus kita. Habis sudah. Begitu mereka berpikir kayak gitu, kekunci semua pikiran mereka. Mereka boleh pinter, IQ-nya boleh tinggi, tapi nggak bakal menemukan cara mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena sudah ngomong sama dirinya, mati aku. Beda sama Daud, menghadapi dan melihat Goliat yang besar itu, dia ngomongnya, pasti bisa dikalahkan. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti bisa kemenangan terjadi. Itu iman. Dan iman yang seperti itu akan mengaktifkan hikmat. Saya ulangi sekali lagi. Iman akan mengaktifkan hikmat. Tanpa iman, Anda boleh pinter, otak saudara encer, IQ saudara tinggi. Tapi semua kepintaran, kreativitasmu terkunci, terpendam tanpa iman. Kenapa? Itu sudah langsung ngomong di benak kita. Mati aku, habis aku. Ini kalah kita, ini susah, ini gak mungkin. Tapi Daud percaya dalam hatinya. Mungkin dia belum tahu caranya ngalahin Goliat gimana ya. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti ada jalan keluar. Jadi hari ini ngomong sama masalah yang Anda hadapi. Ngomong sama Goliat yang sedang Anda hadapi. Urusan yang satu ini pun pasti selesai. Pasti menang. Pasti ada terobosan terjadi. Pasti sembuh. Pasti lunas. Pasti terjadi terobosan. Ngomong itu dulu. Kalau ditanya gimana caranya? Belum tahu. Tapi pasti bisa. Iman yang kayak gitu akan mengaktifkan hikmat. Sehingga apa yang tadinya tidak terpikirkan, jadi terpikirkan. Sehingga akhirnya tadinya yang solusinya belum kita lihat. Tiba-tiba entah gimana Tuhan akan bukakan, kita akan bisa ngelihat solusi itu. Dalam hidup ini saudaraku, seringkali Anda akan diperhadapkan dalam situasi yang orang lain ngomong sukar. Teman-teman saudara kan ngomong gak mungkin. Kamu bisa naik ke atas sana, gak usah mimpi, mustahil, gak bisa. Tapi sekarang saya mau sampaikan sama saudara, bisa. Bisa. Saya seringkali menghadapi omongan gak mungkin kayak gitu. Saya masih ingat ketika pertama kali saya diutus merintis gereja di Jogja. Waktu itu saya masih umur 20 tahun. Bukan cuma jadi pendeta tapi jadi gembala sidang umur 20 tahun. Dan boleh dikatakan mayoritas orang ngomongnya, anak kecil kok jadi pendeta, anak kecil jadi gembala. Mana mungkin, mana bisa. Saya bersyukur waktu itu saya enggak dengarkan perkataan orang lain. Tapi saya ngomong bersama Yesus, bisa. Dan karena saya ngomongnya bisa, bersama Tuhan bisa. Maka oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, gereja yang harusnya enggak bisa, di take over sama Tuhan, justru dalam kelemahan kita, sempurna kuasa Tuhan, gereja itu bertumbuh luar biasa, jadi salah satu atau kalau tidak sekarang sudah terbesar di Jogja.
yang tidak mungkin jadi mungkin dimulai dengan iman. Bisa. Saudara juga bisa. Apapun yang Anda hadapi bisa. Untuk mencapai visi besar itu bisa. Untuk mengalahkan kompetisi yang seberat itu bisa. Untuk keluar dari situasi yang menjepit saudara begitu rupa bisa. Ada caranya, ada jalan keluarnya. Bolak-balik kita akan dihadapkan dalam hidup ini omongan gak bisa gitu. Setelah Jogja selesai, Pak Obaja utus saya ke Jakarta untuk membuka kembali gereja kita yang sudah tutup. Karena memang sudah jalan 10 tahun, gak bisa dan ditutup. Terus Pak Obaja utus saya untuk ke Jakarta membuka kembali gereja ini. Sebelum saya berangkat di Jogja, di Solo sana, berulang kali ada orang-orang yang ngomong sama saya, kalau gereja Jakarta buka di daerah ada harapan. Tapi kalau gereja daerah buka di Jakarta tidak mungkin sukar. Tapi saya tahu Allah yang kita sembah bukan hanya bisa bekerja di satu wilayah. Dimanapun Allah kita berkuasa. Di Jogja Allah kita berkuasa. Di Jakarta Allah kita berkuasa. Dimanapun kita berada Allah kita Allah di atas segala Allah. Dia mampu lakukan segala perkara. Bisa. Dan ternyata oleh anugerah Tuhan gereja yang sudah tutup. Sekarang kita melihat ada terobosan baru, ada gelombang baru, ada kegerakan baru. Hari ini ada ibadah baru yang ketiga yang baru saja dibuka. Di peak ibadah yang ketiga dibuka baru lagi. Bisa. Saya paling senang kalau kerja bersama dengan orang-orang yang ngomongnya bisa. Saya tanya gimana nih, bisa gak nih? Bisa Pak. Caranya gimana? Belum tahu, tapi pasti bisa Pak. Saya sengaja mengelilingi diri saya dengan circle di sekeliling saya. Orang-orang yang punya iman untuk bisa. Dan dengan tim seperti itu, saya bersyukur saudaraku. Kita melampaui batasan-batasan yang orang lain ngomong gak bisa. Tapi di sekeliling saya kita saling memperkuat. Di saat saya lemah, mereka yang ngomong bisa. Di saat mereka lemah, saya ngomong bisa. Akhirnya yang tidak bisa jadi bisa lagi. Jadi bisa lagi. Sehingga terobosan yang lebih besar terjadi. Terjadi juga dalam hidup saudara. Terjadi juga dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita itu dihadapin bahkan melawan orang-orang yang berniat jahat sama kita. Dan dalam situasi seperti itu kadang-kadang ada banyak anak Tuhan yang hidupnya jadi susah, jadi menderita. Itu mungkin Goliat yang Anda hadapi. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, saya berdoa hikmat itu diaktifkan dalam hidup saudara. Melalui iman, Anda dalam hatimu ngomong dulu, bisa saya menang. Melawan-lawan itu, bisa saya menang. Mengalahkan yang tidak terkalahkan. Itu imannya Daud. Saya percaya saudaraku iman itu sudah mendarah daging dalam hati saya. Sehingga seandainya saya tidur pun mimpi. Terus dalam mimpi orang lain ngomong, kalau itu susah nggak mungkin. Saya mesti akan ngomong bersama Yesus, bisa. Harus ada iman yang seperti itu dalam hati saudara. Dalam segala situasi dan kondisi, cari caranya. Orang selalu ngomong sama saya, ini susah, itu susah. Tapi berapa banyak hal yang susah, yang nggak mungkin, yang mustahil. Ternyata terjadi semuanya. Dimulai dari iman di hati dulu, ngomong bisa. Dan waktu saya ngomong bisa, saya nggak selalu tahu caranya. Selalu dimulai dari nggak tahu caranya. Entah gimana, nanti tahu sendiri. Karena iman itu mengaktifkan hikmat Allah dalam hidup kita. Iman yang sama mengaktifkan hikmat Allah dalam hidup Daud. Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Kita baca ayat 48 sampai 50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu, Goliat. Jadi larinya Daud bukan melarikan diri ya. Tapi dia lari menghadapi Goliat. Gak ada ceritanya orang menang mengalahkan Goliat dengan cara melarikan diri dari Goliat. Kalau Anda mau menang melawan Goliatmu, hadapi Goliatmu. Jangan terus lari dari masalahmu, hadapi kesulitanmu, hadapi tantangan itu, hadapi Goliat itu. Kadang-kadang kita orang Kristen tulus seperti merpati. Tapi enggak cerdik seperti ular. Kalau dikhotbahin tulus seperti merpati, amin.
Tapi seandainya pendeta khotbah, saya khotbah cerdik seperti ular, mikir dulu. Tapi yang khotbah itu Pastor Jesus. Dia khotbah, hendaklah kamu tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Dalam hidup kita ini kalau Anda cuma tulus seperti merpati, tidak cerdik seperti ular, Anda babak belur. Anda akan jadi mainan, dipermainkan. Akan ada orang-orang jahat yang akan tega sama saudara. Orang yang Anda ngomong gak mungkin dia gitu. Mungkin. Anda akan dikerjain. Karena itu butuh hikmat untuk mengalahkan Goliat. Termasuk orang-orang jahat. Yang mengikhtiarkan yang jahat dalam hidup saudara. Dan saya tahu melalui firman Tuhan hari ini, Anda akan mengalami kemenangan. Anda akan mengalami kelepasan. Anda akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Apa yang dia lakukan? Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Yang dianggap sama tentara Israel yang lain, Goliat tidak terkalahkan. Sekarang Daud mengalahkan yang tidak terkalahkan. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Anda akan bisa mengalahkan yang tidak terkalahkan. Mengatasi yang tidak teratasi. Menembus yang tidak tertembus. Hal-hal yang buat orang di samping saudara, teman-teman di sekeliling saudara ngomongnya tidak mungkin. Tapi terjadilah itu menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah. Dimulai dari iman. Iman untuk mengalahkan yang tidak terkalahkan. Dan karena Daud punya iman mengalahkan yang tidak terkalahkan, cara mainnya dia beda menghadapi Goliat. Tentara Israel yang sama yang lihat Goliat begitu perkasanya dari atas ke bawah langsung panik. Gawat ini, mati aku, mampus, habis. Tapi Daud, dia nggak mengizinkan ketakutan menguasai cara dia berpikir. Dia punya iman. Bersama Tuhan bisa. Dia teliti dari bawah ke atas, dahinya terbuka. Satu-satunya yang terbuka cuma dahinya aja itu. Gimana caranya ngena ke sana? Dan dia sadar menghadapi lawan yang tidak biasa gak boleh pakai cara yang biasa. Ada dalam hidup kita masalah-masalah biasa Anda bisa atasi dengan cara yang biasa. Tapi momen-momen tertentu Anda harus menghadapi masalah yang tidak biasa. Karena itu Anda butuh hikmat yang tidak biasa. Anda butuh unconventional wisdom. Dan unconventional wisdom itu, hikmat yang tidak biasa itu diaktifkan melalui hikmat dulu, melalui iman dulu. Daud pokok percaya, pasti bisa. Ini dahinya nih. Tembak ke sana. Berarti caranya bukan pedang. Caranya apa? Umban dan batu. Ini caranya. Saya mau tanya sama saudara, senjata yang dipakai Daud mengalahkan Goliat itu. Senjata yang sampai spektakuler atau senjata yang biasa yang bisa ditemukan dan dipakai oleh Raja Saul dan tentara Israel yang lain. Itu gampang. Wong itu batu kali aja. Semua juga bisa cari batu kali waktu itu. Tapi sekalipun senjatanya tersedia, solusinya ada, resourcesnya ada. Gak kelihatan semua. Kenapa? Karena mereka sudah ketakutan. Jangan-jangan solusi masalahmu ada. Jangan-jangan segampang itu. Cuma pakai umban. Cuma batu kali. Tapi karena ketakutan, karena trauma, karena panik. Kita nggak bisa melihat solusi yang sederhana. Segampang itu. Kita nggak bisa melihat. Kalau kita izinkan ketakutan dan kekhawatiran mencekam hati kita. Hari ini doa saya, semua ketakutanmu dilenyapkan. Semua kekhawatiranmu dibuang jauh-jauh. Diganti dengan keberanian ilahi. Untuk menghadapi yang ditakuti oleh orang lain. Untuk mengalahkan yang tidak terkalahkan bagi orang lain.
Keberanian yang seperti itu mengaktifkan hikmat di dalam diri Daud. Sehingga orang lain gak bisa ngelihat batu ini punya potensi. Umban ini bisa dipakai untuk mengalahkan Goliat. Daud bisa ngelihat itu. Dan dengan iman, dengan hikmat yang tidak biasa itu. Biasanya perang kan ya pakai baju perang, pakai pedang, pakai perisai. Tapi sekarang dilepas semuanya. Dia bawanya cuma umban dan batu. Tadi ditulis Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangan. Wow. Itu bukan cara perang yang biasa. Saya merasa ada orang-orang di tempat ini. Kemenangan akan terjadi dalam perjuangan saudara. Ketika Anda dapat hikmat yang tidak biasa, unconventional wisdom ini dimulai dari saat ini. Imanmu bangkit. Iman untuk mengalahkan yang tidak terkalahkan. Iman untuk mencapai target yang harusnya tidak mungkin tercapai. Bisa. Bisa. Oh, saya mau nubuatkan sama saudara, sebelum tahun ini berakhir akan ada kemenangan spektakuler terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya mau belajar mengobarkan hikmat yang unkonvensional itu? Hikmat yang tidak biasa itu? Tadi dimulai yang pertama apa? Iman. Iman yang membuat saudara bisa berkata, gak ada rotan, akar pun jadi. Banyak orang berpikir saya hanya bisa nyelesain masalah ini kalau ada ini, ada itu. Kalau saya dibantu ini, dibantu itu. Kalau gini, kalau gitu baru masalah saya selesai. Jadi dengan kata lain kita ngomong hanya kalau ada rotan, maka saya bisa selesaikan masalah saya. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Gak ada ini, itu. Tuhan bisa pakai yang sederhana, yang biasa untuk membereskan semua urusan saudara. Gak ada rotan, akar pun jadi. Mari kita baca di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 16. Kali ini kita lihat kehidupan Simson. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Anda harus ngerti, kalimat ini sederhana tapi powerful sekali. Karena Simson yang dikuasai roh Tuhan dan yang tidak, itu beda banget. Saya berdoa seperti Simson dikuasai oleh roh Tuhan. Demikian pula kita semua dikuasai oleh roh Tuhan. Kita semua kepenuhan dengan roh kudus. Karena ketika kita kepenuhan roh kudus, roh Tuhan berkuasa atas kita. Tiba-tiba itu supernatural. Akan ada power yang besar menyertai kita. Perjuangannya sama. Tapi karena di backup power yang besar, jadi sendiri semuanya. Omonganmu sama, negosiasinya sama, marketing nawarinya sama. Tapi karena ada otoritas yang besar, jadi semuanya. Kadang-kadang yang diomongan tuh yang membuat berhasil atau gagal itu bukan konten omongannya kita. Tapi power yang menyertai. Omongan yang sama tanpa power, orang cuma ya senyum aja. Tapi gak respon apa-apa. Tapi kalau ada power yang menyertai, jadi itu saudara. Butuh power. Begitu roh Tuhan berkuasa atas Simson. Mari kita lihat apa yang terjadi. Lanjutkan, ditulis di sana. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Kayak gampang banget. Mematahkan tali-tali yang begitu kuat itu. Kenapa? Bukan karena dia, tapi karena roh Tuhan berkuasa atasnya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai. Semuanya katakan tulang rahang keledai. Jadi yang dia pakai untuk melawan orang Filistin apa tadi? Tulang rahang keledai. Anda harus tahu waktu itu Simson diserbu oleh ribuan orang Filistin. Nah, ini pertarungan Simson melawan orang Filistin. Beda sama pertarungan Daud melawan orang
Filistin, Goliat. Goliat itu juga Filistin. Goliatnya yang besar, Daudnya yang kecil. Tapi kalau Simson sama orang Filistin ini rada terbalik. Simsonnya yang kuat, orang Filistinnya yang biasa. Cuma musuh itu pinter. Ketika menjumpai Anda kuat dalam doa, kuat dalam iman. Anda kuat dalam pengharapan saudara, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Kadang-kadang musuh nyerangnya kita nggak sendiri. Keroyokan saudaraku. Simson yang kuat sekarang dikeroyok ribuan Filistin. Mungkin itu yang Anda alami dalam hidup saudara saat ini. Dikeroyok sama masalah. Dikeroyok sama persoalan. Dikeroyok sama teman-teman sekantor. Dikeroyok sama fitnah dan gosip. Dikeroyok sama masalah. Semuanya bersamaan terjadi di semua aspek dalam kehidupan kita. Itu yang dihadapi oleh Simson. Saudara harus ngerti. Goliat saja yang raksasa sepowerful itu. Ketika menantang tentara Israel. Dia nantangnya duel one on one loh. 1 lawan 1. Karena walaupun dia kuat, dia raksasa. Kalau dikepung 100 baru nonjok sana kena sini saudara. Nggak mungkin menang juga. Lawan 100. Ini Simson lawannya ribuan. Ketika ada dalam situasi diserang, dikepung dengan ribuan masalah secara manusia, orang akan berpikir cari bala bantuan. Oh, untuk bisa menang perang ini harus ada bala bantuan, harus ada pedang, harus ada senjata yang mumpuni, harus ada amunisi yang lengkap, baru bisa ada kemenangan. Kalau Simson nunggu bala bantuan datang, keburu dia ditangkap, dibunuh. Dalam hidup kita ini ada momen-momen di mana kita nggak bisa nunggu lagi apa yang ada di depan saudara, apa ada yang di tangan saudara, apa yang ada di dekat saudara. Pakai itu untuk berperang. Puji Tuhan kalau saudara diberkati punya ini, punya itu untuk Anda bisa berjuang. Pakai itu. Tapi kalau nggak ada itu semua, yang ada cuma tulang rahang keledai. Itu yang dipakai Simson menghadapi ribuan orang Filistin itu. Tulang itu senjata apa bukan? Bukan, tapi yang ada nggak ada rotan, akar pun jadi ambil juga, hajar itu orang Filistin. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Wow. Ternyata tulang yang dianggap sebelah mata, yang secara manusia bukan senjata perang, bisa diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan, mendatangkan kemenangan yang gilang gemilang. Jangan nunggu punya modal dulu, jangan nunggu di backing dulu, jangan nunggu punya koneksi dulu, jangan nunggu trainingmu lengkap dulu baru maju. Anda belajar dari semua sejarah itu. Ada banyak terobosan spektakuler terjadinya tanpa semua itu. Apa yang ada di tangan saudara itu diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemenangan yang besar. Apa yang terbatas di tangan saudara, Tuhan bisa pakai. Apa yang lemah menurut dunia dipakai Tuhan mempermalukan yang kuat menurut dunia. Anda ingat gak minggu lalu saya cerita sama saudara kesaksian Pak Obaja sebelum jadi pendeta, waktu masih jadi pengusaha, memulai bisnisnya nggak punya modal. Kompetitornya modalnya besar. Kisah klasik kan? Anda semua juga sering menghadapi hal itu. Kompetitornya modalnya kuat. Mau ganti mesin tekstil, zaman puluhan tahun lalu 300 juta. Mesinnya yang sudah kuno, yang sudah sering bermasalah, diafkir, dijual. Ya sudah dijual sebisanya. Pak Obaja nggak punya modal, bisanya beli afkiran. Dibeli 10 juta. Secara manusia ada nggak harapan 10 juta menang melawan 300 juta? Buat banyak orang berpikirnya, kalau 10 lawan 300 ya nggak mungkin lah. Terus mundur, makanya nggak pernah ada kemenangan. Kalau yang ada di tanganmu 10, kalau yang di tanganmu adanya cuma tulang rahang keledai, pakai itu untuk berjuang. Dengan apa yang terbatas, dengan apa yang mesin yang kuno, yang terbatas, yang sudah diafkir. Tuhan bisa pakai itu loh.
Pak Obadja berangkat ke Jakarta, ikut pameran, tanya-tanya sini-situ. Minta buku manualnya, dipelajari sendiri, doa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Gimana mengupgrade mesin itu. Di-upgrade, jadi hasilnya sama seperti mesin 300 juta. Tapi modalnya cuma 10 juta. Akibatnya dia bisa jual dengan harga jauh lebih murah. Di situ dia mengalami lompatan lebih besar. Seandainya dia punya 300 juta, mungkin dia akan sama-sama beli mesin yang sama 300 juta. Dan sekarang dia compete-nya nggak bisa, harganya juga sama, nggak bisa jual lebih murah. Malah dengan yang 10 juta, terobosannya lebih besar. Malah dengan tulang rahang keledai, kemenangannya lebih besar. Malah dengan umban dan batu kali, kemenangan Daud lebih besar. Malah dengan 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Malah dengan yang kecil, yang terbatas, yang biasa, yang ada di tangan saudara, ditambah dengan hikmat Tuhan, ditambah dengan kuasa dari Tuhan, akan mendatangkan kemenangan gilang gemilang. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Terjadilah dalam hidup saudara, terjadilah itu dalam hidup saudara. Ada kemenangan dalam keluarga saudara, ada kemenangan dalam kesehatan saudara, ada kemenangan dalam pekerjaan, di dalam keuangan saudara. Amin. Yang kedua, berani pikirkan sesuatu yang kreatif. Kalau Anda mau breakthrough besar, mesti kreatif ya. Kreatif itu kalau buat saya melakukan yang sama dengan cara yang beda. Melakukan tugas yang sama, kerjaan yang sama, tanggung jawab yang sama, tapi dengan cara yang lebih baik. Lebih efisien, lebih efektif, lebih maksimal, lebih cepat, lebih murah, lebih gampang, lebih nyaman, lebih ini, lebih itu. Akhirnya kita breakthrough besar. Jadi caranya sama tapi sekarang melakukannya dengan berbeda. Banyak orang sama-sama ngerjain usaha tertentu tapi nggak pernah berubah. 10 tahun yang lalu buka tokonya gitu, sekarang pun masih tetap sama persis seperti dulu. Karena punya slogan, aku mau sama seperti Yesus. Tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Prinsip kebenaran tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan tidak akan berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi cara kita melakukan sesuatu akan selalu dinamis. Sebelum pandemi, saudara dan saya nggak kenal Zoom, walaupun itu sudah ada. Setelah pandemi, sekarang semuanya fasih meeting Zoom. Dulu hanya sedikit orang yang pesen taksi online, beli makanan online, shopping online. Sekarang banyak dari saudara sudah terbiasa untuk itu, pakai sehari-hari. Mama saya dulu waktu pandemi, saya mau ajarin online gak mau saudara. Takut mencetnya kalau salah. Tapi sekali diajarin bisa, sekarang gini terus saudaraku. Ternyata cara belanja kita berubah, cara kita pesen taksi berubah, cara bekerja kita berubah. Kalau kita gak ngikuti perkembangan zaman, jangan heran kita ketinggalan. Jadi mulai hari ini anak-anak Tuhan, saya ajak kita semua, jadilah kreatif. Kadang-kadang yang dibutuhkan bukan kita mengganti bidang pekerjaan yang baru. Bidang pekerjaannya sama, tapi be kreatif. Haleluya. Karena kreativitas itu akan membuka pintu untuk kita mengalami terobosan yang lebih besar. Bukan cuma teriak kreatif. Saya ajak saudara yang berikutnya nih, yang ketiga. Lakukan itu dengan excellent. Bahkan super excellent. Karena excellent itu yang akan membedakan kita. Membuat kita superior lebih dari yang lain. Tapi harus excellent. Kita baca 1 Raja-Raja 10 ayat 18-20. Ini kisah tentang Raja Salomo, dan di sini kita akan melihat kenapa kok sampai zaman itu orang itu begitu rupanya sama Salomo, sampai para raja dan pembesar dari seluruh bumi
datang cari Salomo, mau ngelihat apa yang dilakukan Salomo sambil membawa upeti dari bangsa-bangsa. Kita lihat ya, ini secuil kecil satu gambaran perspektif ketika Salomo kerja itu gimana dia kerja. Makanya orang kalau mau berhasil harus ngerti cara orang berhasil itu gimana. Gak cuma sekedar doa, minta Tuhan beri keberhasilan. Yes, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi saudara juga harus punya roh yang excellent. Daniel punya roh yang excellent. Salomo punya roh yang excellent. Saya bacakan dulu buat saudara. Juga raja, ini Salomo, membuat apa? Tahta. Sekarang kita lihat caranya Salomo membuat tahta itu seperti apa. Membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Bukan asal emas, dia presisi sekali. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada gala-gala. Di samping gala-gala itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Nah, kalimat terakhir Anda perhatikan baik-baik. Semuanya perhatikan baik-baik. Ditulis begini. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Saya mau tanya sama saudara. Kerajaan punya tahta enggak? Yang namanya raja punya tahta enggak? Tapi buat raja yang lain, kerajaan yang lain, yang namanya tahta itu ya gini, standarnya gini, itu yang mereka buat. Dibuat yang standar. Ternyata Salomo tidak. Sama-sama membuat tahta. Salomo tidak mau buat yang standar. Salomo buat tahtanya yang belum pernah diperbuat yang demikian. Jadi standar excellent-nya itu dia nggak mau menyamakan dirinya dengan orang lain. Karena itu di zaman itu luar biasa sekali. Tahtanya begitu orang lain lihat, wow. Bukan cuma tahta, Anda boleh teliti. Dalam Alkitab Anda akan menemukan waktu dia buat istananya. Level excellent-nya beda. Wow. Dia buat bait Allah. Wow. Dia atur organisasi manajemen di istananya. Caranya pegawainya bicara, cara duduknya mereka, cara melayaninya. Buat raja yang lain, ya terserahlah gimana caranya, gak usah repot. Tapi Salomo mau repot yang orang lain gak mau repot. Diurusin yang detail-detail, satu persatu, ditata, nyapanya gimana, ngomongnya, bersikapnya seperti apa. Buat orang lain ribet, tapi buat orang yang excellent, dia mau repot melakukan yang tidak mau orang lain lakukan. Makanya ketika semua orang datang, isinya cuma wow. Wah itu sebenarnya hanya melakukan yang lebih dari yang orang lain tidak mau lakukan. Sesimpel itu aja. Dan karena itu Salomo booming, Salomo viral. Padahal zaman itu belum ada Instagram. Belum ada sosial media. Tapi itu nama Salomo kedengaran di seluruh bangsa. Semua orang datang bawa upeti sama Salomo. Coba Anda renungkan itu. Hari ini saya tantang jemaat keluarga Allah. Sama-sama bekerja. Jangan asal berkarya. Pastikan karyamu adalah sebuah mahakarya. Karena dari karya saudara itu wajahmu. Karyamu itu wajahmu. Kalau karyamu biasa, kamu biasa. Tapi karyamu mahakarya. Kamu orang excellent. Itu Salomo. Kalau di kantor saudara, semua profesional, semua karyawan yang lain, kerjanya 9 to 5. Dari jam 9 sampai jam 5. Dan saudara juga jam 9 sampai jam 5. Apa bedanya? Kenapa kita melakukan yang biasa, yang sama dilakukan orang lain dan kita mengharapkan terobosan yang lebih? Jangan harapin yang lebih lah. Kan yang kita lakukan sama dengan yang lainnya. Tuhan juga adil juga kok. Saudara aja kalau wisata, kalau mau pergi ke satu tempat mau piknik, carinya tempat yang biasa atau carinya ada yang spesialnya. Ada pengalaman spesialnya, ada pemandangan spesialnya, ada fasilitas spesialnya, ada sesuatu spesialnya. Kita aja carinya yang spesial. Kok kita berharap kita biasa orang cari kita?
Hari ini doa saya, semua pribadi di tempat ini. Jadi pribadi-pribadi yang spesial, yang punya roh excellent yang tinggi, yang orang lain tidak mau lakukan. Kita berani lakukan, kita berani bayar harga yang excellent. Dan doa saya mulai hari ini, berkat yang Anda terima, berkat yang excellent, kemenangan yang excellent, masa depan yang excellent, yang gilang gemilang, dan penuh dengan pengharapan. Katakan amin, tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi ayo bayar harganya excellent. Yang excellent. Do something-nya yang excellent. Di keluarga saudara. Di dalam pelayanan, dalam kita mengiring Tuhan. Yang excellent. Karena excellent itu bukan cuma satu bidang. Excellent itu spiritnya kita. Orang yang spiritnya excellent dalam segala hal dalam hidupnya. Ya excellent. Doa saya para suami di tempat ini, suami yang excellent. Istri-istri yang excellent. Anak-anak orang tua yang excellent. Sebagai apapun kita, jadilah pribadi yang excellent. Buat orang lain itu sudah cukup, tapi buat kita harus lebih. Harus lebih. Saudara bawa dalam doa ya, supaya gereja kita Tuhan bawa masuk dalam level of excellence yang lebih lagi. Dalam skala yang ditulis seperti Salomo tadi, belum pernah diperbuat yang demikian. Sebentar lagi gereja kita di Solo akan masuk dalam proyek pembangunan. Buat saya itu proyek pembangunan yang belum pernah diperbuat yang demikian di Indonesia sebelumnya oleh gereja. Biasanya kalau gereja melakukan proyek pembangunan, yang namanya gereja, ya membangunnya gedung gereja. Tapi nanti mulai tahun ini, di atas tanah 20 hektar yang Tuhan kasih sama kita di Solo, kita akan bangun satu proyek yang belum pernah diperbuat sebelumnya yang demikian. Apa yang kita mau bangun di sana? Tentunya kita juga akan membangun gereja ya. Dan saya percaya itu nanti akan jadi gereja yang terbesar di Indonesia. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Amin. Tapi bukan cuma gereja saja. Bukan cuma gereja. Di situ kita akan bangun bukit doa. Kenapa? Karena kita mau tempat itu jadi senternya doa-doa untuk kebangunan rohani itu dikobarkan. Kita kepengen bangun di situ STT, tempat training centernya, orang-orang di training, diperlengkapi, terus diutus ke seluruh Indonesia sampai bangsa-bangsa membawa obor kegerakan. Kita kepengen juga di situ saudaraku membangun yang namanya Holy Land Experience. Karena setahu saya kurang dari 1% orang Kristen di Indonesia punya kesempatan untuk berangkat ke Holy Land sana. Yang 99% gimana? Ya sudah ke tempat kita nanti di sana. Akan kita bangun juga tempat retreatnya. Jadi penginapannya juga akan ada di sana. Itu nanti akan banyak retreat kita adakan. Akan ada retreat encounter, retreat pemulihan keluarga. Macam-macam retreat. Kita akan bangun counseling centernya. Jadi bukan hanya rohaninya yang dibangun. Tetapi secara emosionalnya, secara jiwanya, secara psikologisnya juga ditangani. Sehingga pemulihannya seutuhnya. Terus kita di sana juga akan bangun panti asuhan. Kita akan bangun pusat-pusat bantuan sosial, kita akan bangun pusat-pusat pelatihan kerja, sehingga benar-benar gereja kita jadi berkat buat masyarakat, jadi berkat buat kota, jadi berkat buat bangsa. Kita akan bangun di sana juga tempat area olahraga, sekolah, rumah sakit. Jadi ini roh, jiwa, dan tubuh tercover semuanya. Yang demikian belum pernah diperbuat sebelumnya. Saudara doakan ya, karena secara manusia itu tidak mungkin. Dan Anda mesti ngerti bahwa kalau saya ngomong begini itu bukan berarti sudah ada dananya ya. Belum sama sekali saudaraku. Benar, gak bohong. Tapi pengalaman kita di PIK dimulai juga belum ada apa-apanya. Tapi kalau ada anugerah Tuhan, anugerah itu yang akan membuat yang tidak ada
jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bagul. Saya mau tantang di tempat ini ada orang-orang yang Tuhan mau pakai sudah mengerjakan proyek-proyek yang besar. Yang belum pernah dikerjakan sebelumnya di bidang yang engkau tekuni. Kuncinya yang terakhir, bangun kedekatan sama Tuhanmu. Karena dia sumber hikmat. Anda kalau bergaul sama orang pintar, ketularan pintar, benar enggak? Anda dekat sama orang-orang yang optimis, Anda jadi lebih optimis. Kalau Anda dekat sama Tuhan, dia sumber hikmat. Hikmat akan terimpartasi dalam hidup saudara. Dan hikmat dari Tuhan itu namanya hikmat ilahi. Dan hikmat ilahi itu melampaui akal manusia. Sehingga khusus yang satu ini, orang dunia nggak bisa. Dari yang tadi saya ngomong sampai sekarang, orang dunia bisa belajar kreatif, bisa berpikir begini, begitu, dan seterusnya. Tapi untuk hikmat ilahi ini hanya tersedia buat anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena hikmat yang dari Tuhan seringkali nggak masuk akalnya manusia. Makanya sama orang dunia mereka dengar pun diketawain. Dianggap kebodohan dan kekonyolan. Contohnya bangsa Israel mau ngambil alih Yeriko, wilayah pertama di tanah perjanjian. Mau take over proyek besar itu. Tapi penghambatnya adalah tembok yang besar yang pada zamannya tidak tertembus, tidak bisa dirobohkan. Benar apa tidak? Caranya gimana? Itu di zaman itu pakai hikmat manusia. Mau dibolak-balik kayak gimana ya tetap gak bisa. Karena teknologinya belum nyampe untuk bisa merobohkan tembok yang kayak gitu. Tapi karena Yosua dekat sama Tuhan, Tuhan berikan petunjuk, Tuhan kasih instruksi. Yosua suruh bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 hari. Tiap hari sekali. Kepung dengan doa. Lah perang kok disuruh kepung dengan doa. Disuruh ngelilingi. Hari yang ke-7 kelilingi 7 kali. Setelah itu sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai puji-pujian. Begitu mereka lakukan itu, kuasa Allah dilepaskan. Tembok yang besar itu hancur. Dan sejarah mencatat. Yeriko mereka take over. Jadi milik mereka. Jadi Yeriko itu mereka dapat. Karena instruksi yang dari Tuhan. Itu kalau orang dunia yang gak kenal Tuhan, gak ada kedekatan sama Tuhan. Diajari cara yang dari Tuhan. Caranya merobohkan Yeriko itu diputerin. Itu dianggap kebodohan, kekonyolan. Saya belajar dalam hidup saya. Ada banyak momen saya mengatasi masalah itu dengan berpikir juga. Harus caranya gini, caranya gitu. Kita mainin seperti ini. Digolkan begini. Dan saya orang yang tahu cara main seperti itu. Tapi saya harus mengakui sama saudara. Ada momen-momen di mana cara manusia terbatas. Saya mau bolak-balik pakai cara apapun, ditekak-tekuk sana sini pun, pakai channel ini itu pun, nggak bisa. Sampai Tuhan bicara. Pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Di saat semua sudah mentok, Tuhan ngomongnya pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Begitu saya lakukan, itu kuasanya mengalir. Itu aneh banget. Tiba-tiba tembus semuanya. Jadi semuanya. Itu ajaib. Anak-anak Tuhan alami keajaiban yang daripada Tuhan. Jangan hanya mengalami yang dialami secara manusia. Hari ini saya ajak sudah alami yang orang dunia tidak bisa alami. Tapi Anda alami secara pribadi. Karena engkau punya Tuhan Allah yang hidup. Dan dia nyata, dia ajaib. Semuanya itu datang ketika engkau mengikuti hikmat yang dari atas. Hikmat ilahi. Saya percaya ya. Ada orang-orang di tempat ini. Keajaiban yang tidak masuk akal itu. Akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Angkat 2 tangan saudara. Angkat 2 tangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Anda yang percaya. Sebelum tahun ini selesai. Keajaiban yang tidak masuk akal itu. Terjadilah, terimalah,
dan menjadilah kesaksian di dalam hidup saudara. Anda percaya itu? Karena itu Anda butuh Tuhan. Anda butuh Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo buka hati saudara, undang dia masuk. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan menerima pengampunan dosa dan engkau akan menerima anugerah, jaminan keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Dia juga akan menjadi sumber hikmat. Sehingga hidupmu tuh gak sendiri. Tapi ada petunjuk, ada tuntunan dalam hidupmu. Itu yang membedakan kita dari orang lain, saudaraku. Anda yang mau terima Yesus, mari angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan. Aku mau mengiring Yesus. Aku mau mengiring melayani Yesus. Melayani Yesus seumur hidupku. Seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya mau berdoa supaya iman untuk mengalahkan yang tidak terkalahkan itu dikobarkan dalam hati saudara. Karena nggak peduli sepintar apapun engkau, setinggi apapun IQ-mu, kalau hatimu dicekamnya ketakutan, itu terkunci semua. Solusinya ada, tapi nggak bisa ngeliat. Kalau ada ketakutan. Jadi saya mau berdoa supaya ketakutan itu dihancurkan dan digantikan dengan iman. Anda yang mau angkat dua tangan saudara, yang bisa bahasa roh, saudara doa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, saudara connect sama Tuhan, doa dalam bahasa Indonesia. Orala masyara, sikirala masyara, orala masyara, orala masyara, haleluya, haleluya, haleluya. Are you ready? Saudara siap? Sekarang di dalam nama Yesus. Roh ketakutan dilenyapkan. Roh kebimbangan dihancurkan. Dalam nama Yesus. Trauma, kepanikan saat ini out. Keluar, keluar, keluar. Dalam nama Yesus. Peace be with you. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bertata dalam hatimu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Iman itu bangkit. Iman itu bangkit. Iman untuk mengalahkan yang tidak terkalahkan. Iman untuk menembus yang tidak tertebus. Iman itu bangkit. 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 Sekarang bangkit. Bangkit. Saya ajak saudara sekarang, ayo deklarasi profetik. Sekarang deklarasi profetik. Katakan bersama Yesus bisa. Apapun yang Anda percayai, katakan saat ini pasti bisa. Pasti sembuh. Urusan ini beres. Jalan-jalan terbuka. Ada jalan keluar. Ada solusi. Ada kesembuhan. Ada pemulihan. Ada kemenangan. Ada kelegaan. Ada kelepasan. Ada keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Terima itu saudara. Terima. Terima. Oh, penuhi kami ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu.
kekudusan ya Tuhan. Berkuasalah atas kami. Penuhi, urapi, lawan kami. Jamah dengan kuasa-Mu. Mengalirlah, ya Roh Kudus. Bekerjalah, berkaryalah, ya Roh Kudus. Katakan, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi Yang terakhir, mari katakan, berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Tuhan, lawat kami. Jamah sekarang ini ya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Yang terakhir, ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati hari ini? Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.